Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama mengambil hikmah dari surat Al-Baqarah ayat 183. Tentunya kita sudah sangat hafal, mungkin hampir tiap hari diingatkan oleh para khatib, ya, imam ketika kultum dan pengajian-pengajian yang lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Yang menjadi catatan adalah ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa yang dipanggil orang-orang yang beriman? Ya, jadi ini mendapat perhatian khusus Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu? Jadi ulama memberi garis bawah terhadap ya ayyuhalladzina amanu. Yang pertama, bahwasannya iman adalah syarat sah diterimanya amal. Dan kalau kita mau tahu bahwa hanya orang-orang yang beriman yang siap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam riwayat Muslim, ya, dijelaskan bahwa tidaklah beriman ketika seorang itu berzina, berarti tetap muslim. Tidaklah beriman ketika seseorang itu mencuri, tapi tetap muslim, dan sebagainya. Jadi di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman adalah orang-orang yang sudah siap menerima perintah Allah, siap beribadah, salah satunya sangat siap berpuasa. Ya. Maka di sini bahwa iman adalah syarat sah diterimanya amal. Maka saya pernah cerita di sini ketika bulan Marom, ketika menyinggung puasa dulu saya kerja di Jakarta, ya, ada temennya yang Nasrani, setiap tahun ikut puasa dan tidak batal selama 1 bulan, tapi tidak sah. Tapi yang didapat hanya hikmah dari puasanya, menyehatkan, ya. Yang didapat ketika berpuasa tidak ada iman, dia hanya mendapatkan manfaat dari puasa, yakni hanya sekedar menyehatkan. Tapi karena tidak ada iman, puasanya tidak sah. Maka yang di sini yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, maka orang yang beriman ketika datang bulan Ramadan bergembira, bersukacita, ya. Masjid dibersihkan, takmir masjid rapat, program-program pendukung bulan Ramadan disusun dengan rapi, dicarikan imam-imam khusus untuk imam sholat taraweh, karena untuk membuktikan kebanggaannya ketika datang bulan Ramadan. Kadang juga ada yang rumah-rumah dicat ulang, diberi lampu, ya, semua bentuk kegembiraan bahwa dia orang beriman yang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya infak mereka. Ini dia. Tidak ada yang menghalangi diterimanya infak mereka, melainkan karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi syarat diterimanya amal diantaranya adalah iman. Makanya di dalam ayat lain, innalladzina amanu wa amilus saleh, sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh. Di sini hanya orang-orang beriman yang siap beramal saleh. Lahum jannat, bagi mereka adalah surga. Maka Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memanggil dengan panggilan wahai orang-orang beriman, bentuk pemuliaan, sebagus-bagus panggilan. Ya, ya ayyuhalladzina amun, kata Imam Ibnu Katsir bahwa Allah memanggil hambanya dengan sebaik-baik panggilan, ya ayyuhalladzina amun, bukan ya ayyuhan nas.
Ya. Jadi kita dipanggil oleh Allah dengan sebaik-baik panggilan. Ya, seperti panjenengan bapak kepada ibu, wahai sayangku, senang tidak? Ya, wahai buah hatiku, masya Allah, kan senang. Allah memanggil kita ya di bulan Ramadan untuk beribadah dengan sebaik panggilan. Ya, karena imanlah yang mendorong seseorang tunduk kepada perintah Allah. Maka orang ketika dipanggil dengan panggilan yang mulia, maka dijawab dengan penerimaan perintah, dengan ya ketaatan. Ya, ketika dipanggil dengan sebaik-baik panggilan, makanya ada suami istri, wahai sayangku. Nah, ketika meminta sesuatu pasti dipenuhi karena dengan sebaik-baik panggilan, dengan panggilan sayang misalnya. Yang kedua, hikmah Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang berpuasa dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, karena puasa membutuhkan niat dan keikhlasan. Yang keduanya lahir dari iman. Ya. Jadi puasa tidak sekedar kita kuat nahan lapar dan haus, tapi jauh dari sekedar itu. Puasa itu membutuhkan niat dan ikhlas, yang itu hanya tumbuh dari hati yang memiliki iman. Ya. Karena puasa itu ibadah yang tersembunyi. Ya, seorang bisa menyembunyikan. Ya, seorang bisa pura-pura berpuasa dengan apa? Mengeringkan bibirnya, ya pura-pura lemes. Atau berangkat, ya istrinya, keluarganya taunya puasa, tapi ternyata di luar tidak puasa. Maka puasa ini puasa yang berat, yang nilainya dari tingkat keikhlasan, tingkat ketulusan. Maka di sini panggilannya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-saumu li wa ana ajsibih. Allah Ta'ala berfirman, yakni hadis qudsi, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ini bentuk istimewanya pahala puasa dibandingkan dengan ibadah yang lain. As-saumu li wa ana ajsibihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya, kata Imam Nawawi. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu dihitung rinciannya, jumlahnya. Puasa sunnah ini pahalanya sekian, membaca Quran per huruf pahalanya sekian. Ya, puasa seperti ini pahalanya berikut seperti ini. Tapi puasa Ramadan ini, kata Imam Nawawi, hitungannya tidak terbatas jumlahnya, saking banyaknya, saking okehe. Makanya berbahagia panjenengan diberi umur panjang, bertemu dengan bulan Ramadan, nikmat, mendapat keutamaan yang luar biasa yang pahalanya tidak terbatas, ghairu hisab. Makanya dalam sebuah kisah, ya Rasulullah SAW menceritakan, ya suatu hari ada dua orang bersaudara yang dua-duanya sama-sama saleh. Yang satunya mati di medan jihad, tapi belum sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Yang satunya tidak ikut di medan jihad, tapi meninggal sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Diceritakan bahwa ternyata dua pemuda ini yang lebih dahulu masuk surga lebih cepat adalah yang sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Bahkan dalam lanjutan hadisnya bahwa perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Makanya nikmat Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah SWT, kita hari ini sempat bisa bertemu dengan bulan Ramadan, badan sehat, alhamdulillah. Maka mumpung masih ada kesempatan, ayo kita, mana yang paling bisa kita kuat, ya, untuk maksimal beribadah di bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah SWT, puasa itu pertama konsekuensi taruhan keikhlasan kita jamaah sekalian.
Ini yang menjadikan puasa kita istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar ya lapar dan hausnya, tapi ujian, gemblengan, keikhlasan kita, tempaan, ya, imtihanul qalb istilahnya, ujian hati. Maka tanpa iman seorang bisa membatalkan puasa diam-diam, ya. Pagi ikut sahur dengan keluarganya, mancing, ternyata melipir angkringan dulu karena tidak tahu keluarganya. Karena itulah ya, ikhlas itu ujian, puasa itu ujian keikhlasan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa tujuan puasa adalah takwa, dan takwa buah dari iman, ya. Jadi ada hubungannya, ada sambungannya, ada kaitannya, bahwa tujuan puasa adalah takwa sebagaimana di atas, la'allakum tattaqun. Sementara takwa ini kedudukan istimewa seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini istimewa jemaah sekalian. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, salah satu jalannya adalah dengan berpuasa. Nah, kita istilahnya banyak jalan menuju Roma. Nah, di surga pun demikian, banyak jalan-jalan yang ditempuh untuk meraih surga. Salah satunya tadi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallah. Barang siapa mengadakan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, sahalallah, maka Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Dan salah satu puasa yang istimewa adalah salah satu cara menuju takwa, dan takwa tidak bisa diperoleh kecuali dengan iman. Maka yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Maka ulama menjelaskan bahwa semua amal syariat dibangun atas iman. Maka ini alasan kenapa para nabi, para rasul yang terdahulu yang pertama kali didakwahkan adalah masalah iman. Karena ibadah itu bisa kuat, seorang bisa semangat, pondasinya adalah iman. Kalau tidak percaya dengan surga, orang tidak akan kuat puasa sebulan penuh. Karena pintu surga adalah ar-royan, melalui jalur puasa. Kalau tidak percaya, ya, seseorang dengan akhirat tidak akan sanggup sholat malam di sepertiga malam. Ya. Makanya Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, para nabi terdahulu yang dibangun, ya, yang diajak, yang diseru pertama kali adalah masalah iman kepada Allah. Jadi kalau seorang imannya sudah bagus, mau diajak syariat apapun mau. Diajak sholat, ayo. Diajak puasa, ayo. Diajak zakat, ayo. Diajak haji yang biayanya besar, ayo. Kenapa? Sudah tumbuh iman di dalam hatinya. Makanya iman itu perlu diperbaharui, nanti penjelasan berikutnya. Jadi kalau bukan karena iman, panjenengan tidak sanggup puasa menahan lapar, puasa menahan haus, terlebih lagi puasa hawa nafsu, ya, menahan lisannya agar tidak ghibah, tidak namimah, tidak ngerenengi, tidak ngerasani, tidak ngerumpi yang berlebihan, gimana? Terlebih lagi di media sosial, masya Allah, zaman sekarang media sosial itu bertebaran yang isinya ghibah, fitnah, apalagi yang laris digoreng masalah rumah tangga. Ya, zaman sekarang fitnahnya luar. Makanya kita itu butuh iman yang selalu dijaga. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat iman, ibadah apapun enteng. Bayangkan haji hampir 60 juta. Kalau nggak punya iman sayang, mending beli mobil nggih boten. Rela bayar 100 juta, 200 juta. Ya, kalau bukan karena iman, rela mengeluarkan uang 30 juta, 20 juta demi umroh. Ya, seharga satu mobil. Tapi karena iman mangkat nggih boten. Rela nabung, rela jual tanah, insya Allah nggak sampai ke dengan sertifikat gitu demi umroh, ya.
Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa panggilan orang beriman adalah isyarat kewajiban yang berat tetapi mulia. Ya. Ada orang sehat, kuat, ya, masih muda, tapi karena tidak ada iman, tidak sanggup puasa. Ya. Ada masih di antara kita yang tidak punya uzur, tidak sakit, tidak hamil, tidak tua, tidak safar, tapi masih tidak berpuasa. Karena apa? Imannya lemah, ya, imannya yang kurang. Makanya di majelis ini sering disampaikan, ya, di malam Senin gitu, orang yang paling sembrono terhadap Allah adalah orang yang tidak berilmu. Karena orang yang tidak berilmu, imannya sedikit, tidak takut kepada Allah. Makanya panjenengan sudah bisa istiqomah ngaji pekanan, selapanan, bulanan, triwulanan, itu dipertahankan dalam rangka menjaga iman. Karena iman yang ada di dalam hati kita itu seperti pohon, perlu dirawat. Nih panjenengan ibu-ibu tiap pagi rajin nyirami kembang gimboten. Iman juga perlu disirami dengan apa? Siraman rohani, ilmu agama. Maka panjenengan harus memiliki perhatian khusus terhadap iman yang ada di dalam hati kita, sehingga ketika imannya bagus, semangat beribadah. Maka kita harus memiliki prioritas untuk belajar agama, hadiri majelis ilmu. Tidak bisa sepekan sekali, sebulan sekali. Tidak bisa sebulan sekali, selapan sekali. Tidak bisa selapan sekali, triwulan sekali. Malam Ahad ada, malam Kamis ada, malam Senin ada, tinggal milih. Bertebaran di Telogo. Ya. Tidak ada alasan untuk belajar agama, tidak ada alasan untuk tidak ngerti agama Islam. Telogo itu termasuk yang makmur pengajian. Masya Allah. Silahkan cari malam apa saja ada di Telogo. Yang khusus Al-Qur'annya ada, yang khusus muslimahnya ada. Kalau di ini Al-Arif, Masya Allah keren sekali, difasilitasi kitab, ada piketnya. Ini yang paling bagus di Al-Arif, Masya Allah. Istiqomah gitu Pak ya. Kajiannya tidak tanggung-tanggung, selesai bulu marom, Riyadus Sholihin, Masya Allah. Ada piketnya, Masya Allah, luar biasa. Ya seperti saya ngajar di pesantren, mirip-mirip. Ya. Monggo yang belum ikut diikuti. Kajian muslimahnya juga ada. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, apabila engkau mendengar Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, perhatikanlah baik-baik, kata Ibnu Mas'ud. Itu adalah perintah kebaikan, larangan keburukan yang harus segera disambut, karena Allah memanggil kita dengan sebaik-baik sebutan, ya ayyuhalladzina amanu. Ibadah pada asalnya berat bagi jiwa. Biasanya pagi-pagi, ahad pagi, goes nyoto gitu. Biasanya nek rolasan angkringan ditahan. Tapi karena panggilan iman dijalani sebulan full. Allah tidak mengatakan ya ayuhan nas, kata ulama. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, kata beliau, jika imanu benar, maka engkau akan siap berpuasa. Maka dalam sebuah riwayat, ya bahyal ghair akbil, wahai pencinta kebaikan, sambutlah. Ya. Maka ketika panggilan wahai orang beriman, ya bahyal khair, wahai pencinta kebaikan, wahai perindu surga, akbil, perintah seruan berpuasa di bulan Ramadan. Dan kita punya amalan atau ciri khas di bulan Ramadan, qiyamul tarawihnya, tilawah Al-Qur'annya, sedekahnya. Masya Allah, di bulan Ramadan semua berlomba-lomba minta dicatat sebagai anggota takjil. Masya Allah, karena ini amalan yang spesial di bulan Ramadan. Puasa, sholat tarawih, dan sedekah. Yang berikutnya Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya orang-orang berimanlah yang akan mendapat manfaat dari tujuan maqasidus syar'i berpuasa. Ya. Karena ada yang mengatakan bahwa puasa itu menyehatkan, iya,
Banyak sudah diteliti manfaat berpuasa. Panjenengan silahkan cari di YouTube bagaimana dampak dari berpuasa secara kedokteran, cara ilmiah. Banyak yang sudah membuktikan betapa manfaatnya berpuasa. Tapi orang beriman ketika mendapat seruan berpuasa, dialah orang-orang yang akan mendapatkan dari manfaat hakikat berpuasa, maqasidus syar'i, dari perintah berpuasa. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Bertakwa, ya sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Itu alasan Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa yang diseru dari berpuasa adalah orang-orang beriman. Itu hikmahnya. Maka kita harus betul-betul bersyukur, ya, di panjangan umurnya bertemu dengan bulan Ramadan. Syukur yang sebanyak-banyak kita sambut, ya, selama masih ada waktu, selama masih diberi umur, ayo berangkat. Kita semangatnya sampai tuntas, ya. Ambisi kita puasanya tuntas, tarawihnya juga tuntas. Insya Allah.